Kini Diva tersenyum, lalu memeluk Ibu Rashid. Dia tidak menyangka orang tua Rashid sebaik itu padanya. Bahkan mereka menerima Diva apa adanya. Pantas saja Pak Bos sangat baik, meski dia kaya dan tampan. Itu karena didikan orang tuanya, kata Diva dalam hati, dalam keadaan masih berpelukan dengan Ibu Rashid. Setelah obrolan yang panjang dan penuh haru, Ibu Rashid mengajak Diva kembali keluar menemui Rashid dan ayahnya. Dari kejauhan ayah Rashid melihat Ibu Rashid berjalan sambil merangkul Diva sambil tersenyum. Ayah Rashid pun berkata, "Wah, ada apa ini?" Ibu Rashid tersenyum lalu berkata, "Biasalah ayah, kalau perempuan sama perempuan, pasti pembicaraannya itu, ya begitulah." Saat Ibu Rashid dan Diva duduk, ayah Rashid berkata, "Nak Diva, sampaikan kepada keluarga Nak Diva bahwa kami akan menemui mereka." Diva tersenyum lalu melirik Rashid. Rashid yang juga sedang liriknya mengangguk padanya. Lalu Diva berkata kepada ayah Rashid, "Baik Pak, insya Allah saya sampaikan." Ayah Rashid tersenyum. "Terima kasih Nak Diva. Semoga Nak Diva bahagia dengan anak Bapak Rashid." Lalu semuanya berkata, "Amin." Diva kemudian berkata, "Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau menerima saya apa adanya. Semoga kelak saya bisa menjadi istri dan menantu yang baik." Ibu Diva yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Diva dengan erat sambil mengangguk. Begitu pula dengan ayah Rashid. Dia berkata, "Nak Diva, jangan pernah merasa Nak Diva berbeda dengan kami. Kita itu sama, tidak ada yang membedakan kita, Nak." Rashid kemudian berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ayah dan ibu. Kalian adalah orang tua terbaik. Saya bangga memiliki orang tua seperti kalian." Lalu Rashid berdiri dan memeluk kedua orang tuanya. Semua menangis terharu dengan ucapan Rashid. Tidak lama kemudian, Rashid pamit kepada ayah dan ibunya untuk mengajak Diva pulang. Di sepanjang jalan, Diva terus melihat keluar melalui jendela mobil. Dia terus teringat perlakuan orang tua Rashid padanya. Sesekali dia melihat Rashid yang terus fokus melihat jalan ke depan. Setelah beberapa menit, mereka terdiam. Diva membuka pembicaraan itu. "Pak Bos tinggal seorang diri di rumah?" Rashid berkata sambil sesekali melihat Diva dan sesekali melihat ke jalan. "Tidak, di rumah ada bibi dan juga suaminya." Diva mengangguk. "Oh." Rashid melihat Diva. "Diva mau ke rumah?" Diva sedikit terkejut. "Oh tidak Pak Bos, saya hanya bertanya." Rashid kembali berkata, "Tidak apa-apa, kalau Diva mau, kita ke rumah sekarang." Diva langsung berkata, "Jangan Pak Bos, lain kali saja. Lagi pula, sudah malam." Rashid melihat jam tangannya. "Ini baru jam 9 lewat sedikit Diva."
Diva tetap pada pendiriannya. Tidak Pak Bos, lain kali saja. Rashid tersenyum. Baiklah, kata Rashid. Tidak lama kemudian mereka tiba di rumah Susi. Saat Diva berjalan meninggalkan Rashid yang berdiri di dekat mobilnya, Diva menghentikan langkahnya dan berlari memeluk Rashid yang sedang melihatnya. Rashid terlihat heran. Rashid membelai rambut panjang Diva dan berkata, "Ada apa, Diva?" Diva tak menjawabnya. Diva hanya terus memeluk Rashid sambil terus menangis. Kali ini Rashid pun terdiam dan hanya memeluk Diva sambil terus membelai rambutnya. Dari dalam rumah Susi, ibu Diva dan kedua orang tua Susi tersenyum bahagia melihat mereka di balik tirai jendela. Setelah berpelukan cukup lama, Diva melepaskan pelukannya dan melihat Rashid. Namun Rashid hanya membalasnya dengan menaikkan kedua alisnya. Tentu hal itu membuat Diva merasa gemas, karena Rashid seringkali menggodanya dengan cara-cara yang aneh. Rashid memegang tangan Diva dan berkata, "Besok tidak usah ke kantor." Diva terlihat heran. "Kenapa?" Rashid menatap Diva dan berkata, "Mulai besok, tempat kerjamu saya pindahkan." Diva marutkan keningnya. "Maksud Pak Bos?" Rashid menarik tubuh Diva hingga kini Diva begitu dekat dengannya. "Jika biasanya kamu membersihkan kantor, maka mulai besok kamu membersihkan rumah saya." Diva kaget dan berkata, "Apa?" Rashid melanjutkan perkataannya. "Tepat jam 7.30, besok saya jemput di sini. Tidak perlu memakai seragam. Pakai yang ada saja di lemari. Pakai piyama juga tidak apa-apa." Diva kemudian melepaskan tangan Rashid dan sedikit mendorong tubuh Rashid sambil berlalu pergi. "Apaan sih?" kata Diva. Rashid menarik tangan Diva dan berkata, "Saya serius, Diva." Diva tidak menghiraukan perkataan Rashid. Dia tetap melangkah dan masuk ke rumah. Tidak lama kemudian, dia kembali berdiri melihat Rashid yang masih berdiri melihat ke arahnya. Diva berkata, "Saya mencintaimu, Pak Bos." Mendengar ucapan Diva, Rashid terlihat sangat bahagia. Rashid hendak berlari memeluk Diva, namun dengan cepat Diva menutup pintunya. Keesokan harinya, Diva dan Susi keluar dari rumah bersiap-siap pergi ke kantor. Saat mereka di pintu, Susi mencubit Diva. "Au, sakit Sus." Susi berkata dengan pelan. "Lihat, siapa itu?" Diva melihat ke arah yang dimaksud Susi. Di sana terlihat Rashid sedang melihat ke arah mereka dan menunggu Diva. Diva melihat jam tangan Susi, jam 7.35. Ya ampun, dia benar-benar serius.